Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk Kak Mato bisa membantu kami gitu ya untuk melakukan sharing session pada kesempatan sore hari ini. Em, untuk tema hari ini, mungkin teman-teman yang tadi pagi udah datang sempat ikut sharing session juga ya. Jadi kalau yang tadi pagi ikut sama LPDPRI ngomongin tentang alur penyaluran beasiswa terkait dana-dana penelitian, dana pendatangan, LA dan sebagainya. Nah, untuk sore hari ini kita akan ngomongin tentang gimana sih cara pengisian data diri, mengajukan PK, LOG dan sebagainya di aplikasi beasiswa. Jadi untuk teman-teman yang hadir tadi pagi, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab karena mungkin sesinya berbeda dan yang dibahas juga berbeda, tapi mungkin sekiranya relate di sharing session kali ini, bisa ditanyakan lagi di link, nanti dikasih ya linknya, Slido-nya ada, atau mungkin bisa raise hand dan langsung di-unmute aja gitu. Mungkin untuk berikutnya ada sambutan dari Wakil Lurah 1, Mas Dede Kurniawan, disilakan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Izin di sini saya mewakili Mas Fauzi selaku lurah untuk memberikan sambutan terkait sharing session pada sore hari ini. Em, Sebelumnya aku kenalan dulu, perkenalkan namaku Dede Kurniawan. Sekarang lagi semester 3 di Magister Ilmu Komunikasi di UI, kampusnya di Salemba. Jadi mungkin barangkali nanti teman-teman 2024 ada yang kampusnya di Salemba, kita bisa ketemu. Em, aku dari PK 181. Kemudian di kelurahan aku diberikan amanah untuk jadi wakil lurah 1 di Kelurahan LPDP UI 10.0. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Divisi Pengelolaan Internal dan Awardi, terutama teman-teman yang sering mengadakan sharing session untuk keinternalan. Terima kasih untuk sharing session kali ini. Kemudian thank you juga untuk Kamato selaku narasumber yang akan menjadi narasumber pada sharing session kali ini. Dan aku juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman 2024 di Kelurahan LPDP UI. Senang sekali kami dari Kelurahan punya kerabat baru, punya keluarga baru, dan anggaplah ini sebagai pre-event welcoming-nya teman-teman gitu. Nanti teman-teman akan disambut ketika teman-teman sudah hadir di kampus UI Depok atau Salemba. Tapi anggaplah ini sebagai pertemuan pertama kita dari Kelurahan LPDP UI 10.0 untuk bertemu sama teman-teman yang akan intake di 2024 nanti. Ya, intinya adalah sharing session kali ini memang kami khususkan untuk teman-teman 2024 karena melihat di grup 2024 dan juga mayoritas dari orang-orang awardee yang sudah dapat LPDP terus dapat kampus bingung nih kira-kira kita harus ngapain lagi ya karena habis itu kan pasti udah benar-benar dilepas. Kita nyari informasi sendiri gitu. Nah, disinilah kami dari Kelurahan LPDP UI berusaha untuk menjembatani itu supaya teman-teman bisa mendapatkan semacam kayak panduan yang komprehensif dari uh, Kamato selaku narasumber kita di sharing session ini. Mungkin itu saja dariku. Tanpa berpanjang lebar lagi, aku balikin ke Mbak Feni. Terima kasih teman-teman semua dan semoga sharing sessionnya bermanfaat ya. Thank you. Assalamualaikum semuanya. Sore. Semoga atas sambutannya. Agenda berikutnya kita kenalan dulu nih sama narasumber kita sore hari ini karena kata orang tak kenal maka kata sayang ya. Nah, siapa sih narasumber kita hari ini? Nah, kita kenalan dulu nih sama Kak Rahmat Wabula. Kak Rahmat ini akrab dipanggil Kak Mato ya. Jadi nanti mungkin teman-teman Ya, boleh panggilnya Kak Mato aja. Nah, Kak Mato ini sedang berkuliah S3 Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Kalau nggak salah, Intek 2023 ya, Kak? ya, Ya, betul. Nah, saat ini Kak Mato juga sebagai dosen tetap yayasan di Stikes Maluku Husada dari tahun 2015 sampai sekarang. Nah, mungkin nggak usah berpanjang-panjang lebar ya, kita untuk random, Kak Mato dipersilakan untuk memberikan materi kurang lebih selama 1 jam ke depan. Setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab juga kurang lebih sekitar 1 jam ke depan.
Nah, untuk teman-teman nanti kalau ada pertanyaan, sistemnya adalah boleh memberikan pertanyaan di kolom chat, boleh juga langsung di raise hand, atau mengisi pertanyaannya di link Slido yang nanti akan disebarkan oleh Mbak Yuni di kolom chat. Gitu. Nah, pada Kak Mato disilakan. Oke, terima kasih semua. Mbak Feni, makasih atas kesempatannya. Mohon izin saya share screen ya. Apakah slide-nya terlihat? Terlihat, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Feni, yang saya hormati juga Pak Lurah, LPDP UI, Mas Dede sebagai walur juga. Terima kasih atas kesempatan yang sangat ini ya, luar biasa kepada saya diamanahkan untuk men-share kepada teman-teman semua terkait dengan alur pengisian administrasi beasiswa LPDP di beasiswa seperti itu. Kalau pengalaman saya kemarin itu sangat sulit ya, terkait dengan bagaimana alur pengisian. Alhamdulillah syukur difasilitasi oleh LPDP UI seperti itu. Sebelumnya perkenalkan tadi sudah saya Mato, biasa disapa Pak Mato, saya PK 206 seperti itu. Langsung saja ke materi ya. Jadi untuk pengetahuan teman-teman semua, bahwa nanti pada saat tahap alur pengisian di beasiswa itu ada 3 proses, 3 tahapan. Yang pertama adalah administrasi beasiswa, kemudian adalah yang kedua adalah pencairan, dan ketiga adalah pelaporan. Tapi di sini lebih ditekankan di bagian administrasi beasiswa seperti itu. Dan di sini untuk terkait dengan administrasi beasiswa, teman-teman nanti harus pertamanya adalah harus mengisi ya, mengisi terkait dengan persiapan keberangkatan. Jadi semua award di LPDP itu wajib mengikuti persiapan keberangkatan. Kemudian kedua, mengisi surat pernyataan sebagai penerima beasiswa, kemudian mengisi SK penetapan penerima beasiswa, dan terakhir adalah pengajuan LOG. Nanti pengajuan LOG ini bermanfaat untuk kita masukkan ke kampus tujuan kita. Seperti itu yang sudah dinyatakan lulus SIMAK UI, seperti itu contoh. Untuk bisa pencairan beasiswanya itu ditanggung oleh LPDP ataupun penanggung beasiswa. Untuk tahap yang pertama, teman-teman harus ketahui bahwa tahap login itu bisa dibuka di aplikasi beasiswa itu pada link yang di bawah ini ya, beasiswa-lpdp.kemenku.go.id. Dan teman-teman juga harus perhatikan bahwa catatannya adalah untuk login pada halaman beasiswa itu dapat melakukan login melalui akun, melalui email dan password yang sudah teman-teman daftar pada saat seleksi kemarin, seperti itu. Nanti bisa dibuka pada link beasiswa-lpdp.kemenku.go.id. Seperti itu. Jadi tidak perlu daftar baru lagi, seperti itu. Kemudian yang poin yang kedua, nanti tampilan seperti ini teman-teman semua. Nanti di sini ketika sudah tampil halaman login, jadi dapat langsung memasukkan email dan password, langsung klik tombol untuk masuk. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah ada yang sudah pernah masuk sebelumnya, nanti bisa di save seperti, jadi bisa dimasuk secara otomatis seperti itu. Kemudian poin ketiga, nanti setelah sudah masuk, nanti tampilan seperti ini teman-teman. Nanti setelah berhasil, sistem akan menampilkan halaman list aplikasi role sistem informasi beasiswa di LPDP. Nanti ada pendaftaran dan beasiswa. Jadi catatan, untuk role pendaftaran itu dapat digunakan untuk memasuki ke aplikasi seleksi. Sedangkan untuk role beasiswa itu digunakan untuk mengakses menu beasiswa, teman-teman, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kemudian pilih beasiswa tadi pada list aplikasi role yang ditampilkan, nanti lalu akan ada tampilan halaman jenjang yang sudah pernah diberikan oleh LPDP, misal jenjang ada 2 ya, ada magister ataupun doktoral. Kemudian maka halaman ini juga akan tampil 2 tampilan tadi tuh, salah satunya seperti itu. Dan untuk menginfokan data yang sudah pernah diberikan pada jenjang sebelumnya dan jenjang yang sedang berjalan. Nanti munculnya seperti ini. Jadi kalau misalkan magister, doktoral, dan sesuai dengan nomor pendaftaran kemarin. Kemudian nanti teman-teman bisa klik pilih
Kemudian masuk ke laman menu beasiswa. Catatan untuk khusus untuk awardee baru atau awardee yang mengalami proses migrasi data akan tampil informasi umum seperti yang ini. Kemudian yang poin ketujuh itu nanti sistem akan mengarahkan pada halaman informasi umum. Ada 2 step yang teman-teman harus ketahui bahwa pada step yang pertama itu mohon mengisi semua dokumen yang kosong. Jika bertanda seperti bintang ya, itu berarti kolom itu harus diisi, wajib diisi. Seperti itu. Terkhusus untuk awardee luar negeri itu jika belum memiliki paspor dapat menginputkan 0, angka 0 sebanyak 8 kali. Kemudian yang untuk step yang kedua, pada step ini diminta untuk menginputkan data alamat dan kontak darurat, universitas, program studi, nama pembimbing, dan lainnya. Contoh kalau misalnya kita bahas satu-satu ya, alamat dan kontak darurat itu wajib diisi. Itu nanti bisa diisi dengan nomornya mungkin orang tua ataupun kerabat terdekat, seperti itu. Kemudian universitas itu juga wajib diisi. Nama universitas dan negara sudah terisi otomatis oleh sistem. Jadi nanti dipilih sesuai dengan pilihan pertama. Seperti itu. Anda juga hanya dapat menginputkan atau mengubah data seperti misalnya alamat universitas, nomor telepon, fax mail, atau email, ataupun website. Nanti teman-teman bisa mengakses di masing-masing website universitas tersebut ataupun fakultas. Untuk terkait dengan program studi juga sama. Seperti itu. Jadi mulai dari nama program studi nanti otomatis sudah terisi oleh sistem. Teman-teman bisa hanya cuma menginput nama atau mengubah kontak person prodi, jabatan, alamat telepon, dan alamat email. Bagaimana caranya kita untuk mengisi itu atau mengetahui itu bisa diakses di halaman fakultas ataupun program studi yang teman-teman pilih seperti itu. Ataupun juga ada kontak personnya di situ bisa dicantumkan. Kemudian kalau misalnya pembimbing, kalau misalkan sudah ada pembimbing ya di-input saja namanya beliau, kemudian kalau belum dikosongi ataupun ditanda strap seperti itu. Kemudian untuk lainnya, jika Anda sudah benar memiliki nomor induk mahasiswa, misalnya kayak NIM atau NPM, dan kartu pelajar, Anda juga bisa dapat mengisi ataupun bisa mengupload seperti itu. Nanti teman-teman tampilannya seperti ini ya. Untuk step 1 dan step kedua, itu nanti diisi seperti itu. Bisa terlihat ya. Jadi nanti di sini ada website ataupun Twitter, teman-teman bisa harus diisi juga seperti itu. Nanti baru ini ya harus disimpan ya teman-teman untuk simpan perubahan ya. Kalau teman-teman lupa mengisi nanti otomatis tidak terisi. Nanti diulang lagi seperti itu teman-teman. Kalau sudah langsung baru di next seperti itu. Nanti untuk tahap 1 ini lebih ya diisi seperti itu sesuai ketentuan ya. Baru simpan perubahan. Jadi ingat teman-teman di setiap step pengisian itu harus simpan perubahan agar tersave seperti itu. Habis itu kalau sudah selesai baru di submit. Untuk step yang kedua itu terkait dengan informasi di universitasnya. Jadi mulai dari alamat universitas, kemudian program studi, pembimbing dan lain-lainnya. Nanti bisa di save aja seperti itu ataupun di submit. Ya. Kemudian untuk program studi nanti diklik submit ya untuk menyimpan data informasi. Saya ulangi lagi bahwa kalau misalkan teman-teman tidak menekan tombol submit, pasti akan koreksi kembali pengisian form karena setiap file itu dia sangat sensitif terhadap huruf kapital beserta juga tanda baca. Jadi benar-benar teman-teman harus perhatikan, nanti akan berkaitan juga dengan data-data teman-teman semua seperti itu. Kemudian untuk poin berikutnya nanti klik checkbox seperti ini, teman-teman. Jadi kalau sudah memahami bla 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 nanti diklik saya menyetujui ya untuk konfirmasi data dari teman-teman yang sudah mengisi. Kemudian tahap berikutnya nanti administrasi beasiswa. Mulai dari tahap-tahapan, mulai dari tadi tahap persiapan keberangkatan, pengajuan LOJ atau LOS untuk luar negeri ya, untuk LOS seperti itu. Kemudian ada untuk pengajuan surat pernyataan beasiswa, kemudian SK-nya terbit baru bisa LOJ-nya terbit seperti itu.
Untuk tahap pertama yaitu terkait dengan menu persiapan keberangkatan ya. Jadi menu tersebut itu merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh calon penerima beasiswa untuk mengajukan persiapan keberangkatan. Nanti bisa diklik persiapan keberangkatan di menu administrasi beasiswa. Seperti ini teman-teman. Nanti bisa diklik menu persiapan keberangkatan, nanti munculnya seperti ini. Nanti teman-teman sisa tambah pengajuan yang warna hijau. Nah, nanti di sini sisa pilih universitas tujuan, dan teman-teman syaratnya untuk persiapan keberangkatan ini adalah wajib memiliki LOA. Ya, yang dinyatakan bahwa saya teman-teman sudah lulus kampus tersebut seleksinya. Jika belum, berarti belum bisa menerima. Dan apalagi kalau misalkan teman-teman yang lagi mengikuti program pengayaan bahasa, kalau sudah mengklik untuk pengajuan keberangkatan, berarti sudah tidak bisa lagi untuk ikut program pengayaan bahasa. Seperti itu. Jadi otomatis LA-nya akan dihentikan oleh pihak LPDP. Bisa dipahami teman-teman ya. Kemudian upload LOA-nya, kemudian intake studi sesuai dengan tanggalnya mulai kuliahnya itu kapan. Seperti itu. Baru disubmit. Kemudian poin kedua, kemudian isi form persiapan keberangkatan ya. Jika diyakini sudah sesuai, kemudian teman-teman akan klik submit. Nah, nanti muncul tampilannya seperti ini teman-teman. Dan tunggu status hingga diterima. Jadi kok lama sekali? Kadang-kalanya, kok belum ini ya, belum ada jadwalnya ya. Itu biasanya itu 14 hari lah, bahkan bisa lebih. Seperti itu karena tunggu antrian. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang berikutnya, mulai untuk pengurusan LOS atau LOG. Ya, kalau LOS ini atau LOG ini untuk apa ya? Fasilitas yang dapat digunakan oleh calon penerima beasiswa untuk mengajukan LOS dan LOG. Nanti untuk sebagai ini ya, dari pihak LPDP menanggung beasiswa ataupun biaya dari pendidikan dari teman-teman semua. Seperti itu. Terkhususnya untuk ini ya, administrasi beasiswa, nanti kan di sini ada pilihan nih, persiapan keberangkatan, LOS atau LOG. Kalau di luar negeri itu harus pengisian LOS dulu. Seperti itu. Kalau di dalam negeri itu LOG belum bisa diakses, tapi harus ini dulu surat pernyataan penerima beasiswa dulu diurus dulu. Seperti itu. Karena nanti di bagian LOS untuk pengetahuan teman-teman untuk yang di luar negeri itu dia alurnya seperti ini. Kalau yang apa namanya LOS itu akan diajukan ke kampusnya. Nanti dari kampus di luar negeri itu untuk mendapatkan LOA kondisional. Nanti berproses mengurus IELTS, kemudian untuk mendapatkan LOA unconditional dari pihak kampus di luar negeri. Kemudian baru bisa pengajuan PK, kemudian pengajuan SP, baru LOG. Nanti baru ada COA, itu untuk baru bisa digunakan untuk pengurusan visa, seperti itu. Untuk pengetahuan teman-teman saja. Tapi kalau untuk dalam negeri, itu pengurusan LOG itu belum bisa. Harus mengikuti surat pernyataan penerima beasiswa dulu, SK-nya sudah diterima, baru bisa pengajuan LOG. Seperti itu, teman-teman alurnya. Nanti tampilannya seperti ini, ya. Nanti diklik saja, ya. Bisa diperhatikan teman-teman untuk di luar negeri, contoh itu LOS keterangannya ya, hanya untuk CPB, calon penerima beasiswa luar negeri, pilih tipe pengajuan keperluan LOS atau LOG, kemudian pilih keperluannya untuk universitas atau kedutaan besar, pilih tujuan universitas yang sudah Anda pilih, kemudian masukkan alamat universitas, pilih negara, kemudian masukkan perkiraan lama studinya kita itu berapa lama, masukkan tanggal Anda memulai studi, kemudian pilih valuta sesuai dengan negara ya, mata uang negara tersebut, kemudian dan perkiraan biaya total pendidikannya, biayanya berapa, kemudian untuk catatan tidak wajib untuk diisi. Kemudian untuk form LOG-nya seperti ini. Jika misalkan teman-teman sudah terbit SK sebagai penerima beasiswa, itu kita sudah dapat nomor induk penerima beasiswa. Seperti itu. Kemudian jika sudah tampil terbit SK, baru universitas, negara, prodi, lama studi, mulai studi, akhir studi akan sesuai dengan SK terbaru.
kemudian kita memasukkan alamat universitas dengan lengkap, mata uangnya, kemudian total biaya pendidikan, kemudian kita upload lagi kembali LOA-nya, dan untuk catatan itu tidak wajib untuk diisi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan surat pernyataan beasiswa. Jadi teman-teman di dalam negeri itu harus mengisi dulu habis PK, baru langsung surat pernyataan menerima beasiswa. Tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi menulis surat pernyataan penerima beasiswa merupakan fasilitas yang dapat digunakan teman-teman untuk mengajukan surat pernyataan sebagai penerima beasiswa. Nanti di situ bisa diklik, ya tetap di administrasi ya. Kemudian klik surat pernyataan penerima beasiswa di menu administrasi beasiswa. Kemudian klik tambah pengajuan. Seperti itu. Nah, nanti pengajuannya seperti ini. Nanti disilakan teman-teman untuk mengisi data pengaju ya, mulai nama, kemudian NIK-nya, tempat tanggal lahir, ya, kemudian pekerjaan, instansi, status pernikahan, nama suami ataupun istri, nama ayah dan ibu. Kemudian yang berikutnya lagi, alamat tinggal ya, harus sesuai dengan alamat saat pendaftaran di awal. Jadi jangan berubah seperti itu. Nanti karena nanti ada poin yang berikutnya lagi. Kemudian nomor induk mahasiswa jika ada, kalau belum ada sisa di strap aja. Kemudian perguruan tinggi tujuan studi, di mana program studinya, nama negaranya, jenjang studi, program beasiswa, misalkan teman-teman kan ada berbagai macam jenis tuh beasiswanya. Contoh beasiswa daerah afirmasi. Kemudian bidang ilmu keilmuan, dan tanggal mulai studi itu nanti sesuaikan dengan RPS ataupun silabus dari fakultas ataupun prodi. Nanti dimulai ataupun dari universitas tanggal berapa, nanti di akhir studinya tanggal targetnya itu berapa lama. Misalnya untuk menempuh studi di S2, contoh keperawatan, itu dia 2 tahun nih maksimal. Kita tulis tuh. Tapi nanti di LOG nanti akan terbit ataupun di surat penerima beasiswa itu hanya dari pihak LPDP memberikan batas waktu hanya 18 bulan. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan mungkin untuk waktu bisa menyelesaikan studi dalam 18 bulan, tapi bisa pengajuan juga untuk penambahan semester seperti itu. Kemudian sumber informasi durasi studi itu berdasarkan LOA nanti yang terbit. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, nanti itu bisa dilihat di LOA-nya. LOA teman-teman pada saat sudah lolos di UI, contoh, itu langsung sisa dilihat saja di copy paste seperti itu. Kemudian untuk batch untuk calon peserta PK, jadi di sini teman-teman bisa diisi apakah Anda telah mengikuti persiapan keberangkatan PK atau belum. Jadi kalau misalnya belum ya sudah tulis belum, kemudian diisi khusus untuk penerima beasiswa yang belum mengikuti persiapan. Jadi di-download dulu nih surat pernyataannya. Nanti baru ditandatangan, baru di-upload lagi seperti itu. Kemudian keterangan juga ya. Jadi di sini teman-teman sisa diisi saja apakah Anda akan mengikuti kelas matrikulasi atau penambahan kelas bahasa Inggris. Nah, itu nanti bisa diisi. Karena pengetahuan saya itu untuk matrikulasi itu tidak ditanggung ya, ada beberapa program studi yang tidak ditanggung oleh LPDP, tapi ini bisa ada juga beberapa studi yang ditanggung, tapi harus dinyatakan lulus dulu matrikulasinya, baru di reimburse oleh pihak LPDP, seperti itu. Kalau untuk matrikulasi itu kan bagian yang tidak linear ya, seperti itu teman-teman. Kemudian apakah program studi itu wajib diikuti? Nah, nanti teman-teman untuk mengisi saja. Apakah kegiatan ini bersifat menggagalkan status mahasiswa kalau tidak mengikuti matrikulasi ataupun sebagainya, bisa diisi. Kemudian apakah menambah komponen pembiayaan selain SPP? Itu diisi tidak. Contoh, kapan pelaksanaan program tersebut? Contoh, bisa diisi. Kalau misalnya teman-teman matrikulasi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan file dokumennya itu jika ini ya, mengikuti matrikulasi harus diupload dari fakultas. Kemudian untuk keterangan, input seluruh field untuk dengan teliti baik-baik ya. Jika Anda belum dinyatakan lulus PK, maka harus melampirkan surat pernyataan bersedia mengikuti PK.
jika teman-teman mengikuti kelas matrikulasi ataupun kelas tambahan untuk bahasa Inggris di luar persiapan ini ya LPDP yang diselenggarakan oleh Universitas Tujuan Studi, maka perlu diinput beberapa keterangan tambahan dan juga melampirkan dokumen yang harus dipindai dengan tautan situs website resmi dari universitas seperti itu. Kemudian melampirkan LOA unconditional, kalender akademik dan silabus pembelajaran. Jadi teman-teman harus mengikuti alurnya ya. Untuk pengurusan SP-nya itu adalah harus melampirkan LOA unconditional. Ada bedanya LOA conditional sama unconditional. Kalau LOA conditional itu berarti kampus sudah menerbitkan surat keterangan, tapi teman-teman belum memenuhi syarat. Contoh terkait dengan TOEFL seperti itu. Nanti harus diselesaikan dulu persyaratannya, baru mendapatkan LOA unconditional dari pihak kampus tersebut. Kemudian kalender akademik teman-teman bisa download ataupun akses di website dari program studi ataupun fakultas. Begitupun juga silabus pembelajaran, nanti bisa dikontak. Bagaimana kalau misalkan belum diupdate, ya? Nanti bisa dihubungi masing-masing pihak fakultas seperti itu. Kalaupun belum diupdate, bisa diambil saja yang lama seperti itu, tapi jangan yang lama-lama sekali seperti itu. Jadi semester yang ataupun tahun yang terakhir seperti itu bisa diambil sebagai bahan rujukan. Karena pengalaman saya itu juga silabusnya belum diupdate, jadi saya ambil yang lama, nanti baru pada saat selesai baru saya update lagi seperti itu. Kemudian untuk pengajuan SP ya seperti ini. Jika teman-teman melakukan penundaan studi juga, contoh misalkan, oh saya mau lanjut nanti di semester depan atau lain sebagainya ya, setelah mendapatkan LOA. Jadi teman-teman harus melampirkan surat izin diver ya dari universitas dan LOA ke unconditional yang terbaru seperti itu teman-teman. Nanti yang seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa diupload ya, mulai dari LOA tadi, akademik dan silabus pembelajaran. Nanti kalau yang untuk mau penundaan, ini teman-teman bisa ngupload nih berkas-berkasnya. Kemudian, jika teman-teman statusnya adalah PNS atau dosen, harus melampirkan surat tugas belajar. Seperti ini, ya. Kemudian, isi formnya, ya, baru di next seperti itu, baru di submit pengajuannya. Nanti kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman, kalau sudah pengajuan, ya, baru kalau setelah diterima itu langsung klik upload dokumen. Kalau misalnya statusnya masih baru ya, jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya, oh kok lama sekali. Ingat teman-teman, untuk tiap prosesnya itu adalah 14 hari kerja, tidak terhitung hari Sabtu dan Minggu. Jadi cuma hari Senin dan sampai Jumat. Tanggal merah juga tidak terhitung, seperti itu. Kalau misalkan dirasa mepet, teman-teman, kalau saran saya sih buat tikban, tiket bantuan, seperti itu. Kalau misalkan biasanya tuh setelah lulus kampus itu cuma jarak waktunya tuh diberikan waktu 2 minggu. Jadi teman-teman harus segera untuk pengurusan LOG seperti itu. Kemudian kalau misalnya statusnya sedang diverifikasi, silahkan nanti ditunggu saja sampai nanti ada pengajuan ini ya, pengembalian dokumen seperti itu. Nah, ini nanti setelah selesai ini sedang diverifikasi, kemudian nanti ada muncul lagi nih, ada download SP. Nanti teman-teman bisa baca dulu ya, download buku panduan sebagai penerima calon beasiswa LPDP, kemudian dan buku pedoman layanan beasiswa, itu harus dibaca dulu tuh. Baru diklik setuju dan next, seperti itu. Kemudian untuk di ini, teman-teman bisa langsung sudah setuju ya. Ini langsung diklik download surat pernyataan penerima beasiswa LPDP. Jadi teman-teman langsung download, baru di print out,
tanda tangan bermaterai 10.000. Seperti itu. Baru di-scan. Jangan lupa nanti ini juga jangan sampai hilang ya, karena nanti itu harus dikirim dokumennya ke pihak LPDP. Seperti itu. Kemudian ini tadi ya sudah sama. Nanti draftnya seperti ini, nanti sisa di next saja. Kemudian ini teman-teman harus perhatikan. Nanti untuk penguploadan draft SP, itu yang poin yang pertama ini yang diupload itu adalah download file dulu nih. Ya. Nanti yang ini dibagi nih menjadi beberapa bagian. Jadi teman-teman nanti filenya nanti bisa di-share juga ke teman-teman peserta ya. Yang dikirim di kantor LPDP itu adalah yang pertama SP pendaftaran. Jadi surat pernyataan pendaftaran beasiswa itu berada di halaman pada saat teman-teman pendaftaran beasiswa tuh bisa di-download seperti itu. Kemudian SP Simonef. SP Simonef itu yang tadi teman-teman di SP itu teman-teman sudah download dan ditandatangan pakai materai 10.000. Kemudian baru SPPK. SPPK yang tadi yang di atas tadi tuh. Jika belum ada nama di daftar tunggu PK, maka dapat menggunakan surat pernyataan ikut PK yang formatnya ada di e-beasiswa. Nah, ini yang harus dikirim di kantor LPDP dan ini ada alamatnya. Nanti teman-teman bisa screenshot dan itu sebagai pegangan. Ya. Kemudian nanti yang bagian yang poin pertama ini adalah yang diupload adalah SP Simonef, SP pendaftaran dan resi bukti pengiriman berkas. Seperti itu. Nanti yang diupload cuma hanya 2 aja nih. Kalau bisa 2 file ini digabung jadi 1. Jadikan PDF urutannya. Nanti poin yang ketiga itu nanti diupload pada saat yang poin yang ini, yang kedua nih, upload bukti pengiriman surat pernyataan sebagai penerima beasiswa. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya, untuk download contoh SP yang telah ditandatangani di atas materai ini. Nanti ada contohnya juga. Baru submit ya. Ingat teman-teman, pada step ini hanya bisa mendownload contoh SP ya. Dan itu harus di-save juga buat teman-teman, arsip juga seperti itu. Karena kan yang berkas asli kan harus dikirimkan seperti itu. Kemudian upload dokumen, baru diklik submit. Nanti kalau sudah verifikasi, klik konfirmasi data SK. Nanti ada tampilan juga, contohnya seperti ini. Jadi muncul nih ya. Nanti teman-teman sudah harus tiap hari ya, harus standby untuk mengobservasi atau mengevaluasi dari halaman beasiswa teman-teman. Sudah sampai tahap mana nih? Jadi kalau misalkan sudah verifikasi dokumen, itu langsung klik konfirmasi data SK. Seperti itu. Surat keputusan ya. Jadi bisa berupa ini. Dicek lagi tuh. Nama, nomor induk, perguruan tinggi tujuan, program studi, negara, dan sebagainya. Nah, nanti mulai studi dan akhir studi. Jadi teman-teman tidak perlu kaget ya. Kalau misalkan LOA yang sudah disampaikan oleh pihak kampus itu kan 2 tahun nih. Tapi dari pihak LPDP cuma hanya 18 bulan. Jadi tidak perlu buat tikban. Teman-teman ya. Jadi biarkan saja, tidak apa-apa, 18 bulan nanti pada saat teman-teman ikuti proses, jika dirasa membutuhkan semester tambahan, nanti baru pengajuan di beasiswa lagi, seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi sesuai kalau misalkan ada perubahan, misalkan namanya salah atau salah pengetikan, bisa rekomendasi perubahan, contoh. Kemudian konfirmasi, kemudian proses validasi data oleh LPDP lagi. Itu kalau saya pribadi pengalamannya itu tidak butuh waktu yang lama, hanya sekitar 1 hari. Habis itu besoknya langsung SK-nya sudah keluar dan langsung saya segera untuk pengajuan LOG. Dan besoknya langsung sudah keluar untuk LOG-nya. Seperti itu. Jadi teman-teman ini ya sudah sesuai. Dan kalau misalkan nih teman-teman untuk perubahan nama ya, tadi ada rekomendasi perubahan, contoh. Nah, itu nanti bisa diklik nih, bisa merubah nama, ya, alasan perubahannya apa, unggah dokumen pendukung, contoh KTP atau apa gitu ya. Kemudian
Anda bisa merubah awal studi, tetapi harus mengisi alasan perubahan studi, melampirkan dokumen pendukung, misalkan hasil screenshot atau hasil LOA, atau bisa upload LOA yang ada, seperti itu. Misalnya berubah akhir studi, contoh LOA tanggal sekian kok ini kok berubah seperti itu, tidak 18 bulan, tapi bisa ada teman-teman yang bisa ini sesuai pengalaman teman-teman juga yang sebelumnya itu ada sampai 14 bulan, tidak sesuai dengan PLPDP kan biasanya 18 bulan seperti itu, bisa dirubah. Nanti jika belum itu klik rekomendasi perubahan, setelah disetujui update informasi lagi seperti itu, diulangi lagi dari awal sampai terakhir. Kemudian jika sudah selesai, ya teman-teman, kembali ke menu surat pernyataan, diisi ini ya untuk program studi, kemudian surat pernyataan menerima beasiswa dilihat lagi kembali, baru kalau SK-nya sudah keluar silakan di-download. Jangan sampai hilang filenya. Memang sih ada tetap ada di ini ya beasiswa kita juga seperti itu. Dilihat, dibaca lagi cermat seperti itu. Dan kalau bisa dihafal ya nomor induk penerima beasiswa atau di save di memo ya. Karena nanti untuk kegiatan-kegiatan LPDP itu pasti dicantumkan nomor itu induk penerima beasiswa. Nah, nanti SK penetapan penerima beasiswa nanti munculnya seperti ini nih, teman-teman. Nanti bisa di-download ya. Kalau misalkan teman-teman mau ingin perubahan PT ataupun prodi. Oh, saya awalnya mau dimasuk di Fakultas Psikologi, tapi psikologinya saya itu tidak ada, misalnya psikologi untuk anak usia PAUD, tapi saya ingin yang di bagian apa gitu, contoh. Nah, nanti bisa di perubahan pengajuan buat permohonan, nanti sisa diklik ya, sesuai dengan ketentuan yang ada, nanti alasannya apa, dan nanti sisa di-upload lagi, seperti itu. Kemudian isi form yang dibutuhkan ya, tambah berkas pendukung, kemudian klik kirim untuk mengirim data ke admin LPDP ya, untuk menyimpan sebagai draft dan tidak mengirimnya ke admin LPDP. Kemudian tunggu hingga status dia diterima, misalkan untuk pengajuan perubahan program studi. Ingat teman-teman, tiap step by step-nya itu adalah tidak bisa langsung 1-2 hari. Jadi membutuhkan waktu 14 hari jam kerja. Kemudian perubahan durasi stop. Nah, nanti sisa diklik tuh untuk buat permohonan, contoh. Buat permohonan nanti diisi teman-teman ada di formnya. Ingat sekali lagi yang tanda bintang itu wajib diisi. Kemudian isi permohonan untuk jenis perubahan studi ada 2 macam ya. Mulai dari perpanjangan studi dengan pembiayaan dan penundaan studi atau defer. Kemudian pilih salah satu saja sesuai yang diajukan. Kemudian klik saya menyatakan bahwa seluruh informasi itu benar, kirim. Jangan lupa untuk mencentang pernyataan di atas ya, baru klik kirim. Nanti munculnya seperti ini teman-teman. Nanti tunggu start hingga ya, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan sharing bagaimana teman-teman bisa sampai terbit LOG. Jika ada pertanyaan, saya serahkan langsung ke Mbak Feni. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mato atas paparan materinya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk sistematikanya saya akan membuka 2 sampai 3 termin. Satu termin itu ada 3 pertanyaannya yang akan saya bacakan dari pertanyaan di Slido. Teman-teman juga bisa untuk raise hand terlebih dahulu atau bertanya di link yang sudah diberikan. Mungkin teman-teman yang mau bertanya, disilakan boleh raise hand. Ada Kak Agustinus Tamo Bapak, mungkin boleh langsung di unmute aja Kak. Aduh, tidak pulang, Pak. Mau tidur.
Baik Kak, selamat sore. Sore. Ya baik, terima kasih atas diberikan kepada saya. Tujuan kampus, namun di Suaranya Universitas Negeri putus-putus, Malang, Kak. tapi Suaranya putus. Februari. Suara saya sekarang kedengaran? Oke, oke, oke. Halo, Ya, jelas, halo jelas, Kak. jelas. Ya, sekarang jelas. Apakah suara saya kedengaran? Ya, baik. Untuk semua, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kakaknya ini ya, kesulitan nih sinyalnya, bisa di chat saja ya. Iya, seperti itu sinyal ya, Kak Mato. Iya. Mungkin teman-teman aku izin ini ya, bacakan yang dari Slido aja. Halo Yang Kak, Boleh. pertama itu, mohon maaf Kak, tadi apa suara apa namanya ya wifi-nya kenapa? keluar Kak. Oke, oke. Oke, baik. Selamat sore Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama saya menyampaikan terkait dengan pengisian e-beasiswa. Uh, saya sebenarnya adalah uh, calon award di EPDP yang akan intake pada Februari 2023 di Universitas Negeri Malang. Ada beberapa hal yang saya kurang pahami, sampaikan kepada kakak-kakak. Suara saya bisa didengar, Kak? Iya, iya. Lanjut, lanjut. Ya. Pertanyaan yang jika jadwal kuliahnya sudah apakah kita harus mengikuti PK terdahulu atau persiapan keberangkatan terdahulu atau uh, harus melakukan div atau kita bisa melangsungkan perkuliahan namun PK-nya di belakangan dan juga mengikuti karena di kami sebagai calon award dari daerah afirmasi kami di pengayaan afirmasi dan juga persiapan keberangkatan. Apakah kami harus intake terdahulu atau memang kami harus melakukan defer atau penundaan kuliah? Terima kasih, Kak. Yang Oh ya, yang kedua, ada pertanyaan kedua. Berkas yang dikirim ke kantor LPDP itu berkas apa? Berkas apa saja selain surat pernyataan? Terima kasih, saya kembali. Oke. Kak Feni, saya izin jawab langsung ya. Baik, Kak. Boleh. Oke. Terkait dengan pertanyaan Kak siapa Ya, tadi baik, ya? Kak. Kak Agustinus ya. Eh, apakah mau di-defer kah atau bagaimana? Ya, Kak. Saran saya jangan. Jangan menyiapkan waktu yang Anda dapatkan. Kalau misalkan pengalaman saya juga, kebetulan saya juga dari daerah afirmasi, daerah Ambon. Jadi pengalaman saya itu, saya Januari itu sudah mulai ikut PB, pengayaan bahasa. Jadi saya pengayaan bahasanya itu di UIN Sunan Kalijaga. Nah, nanti di situ saya ini ya untuk kejar untuk skor TOEFL sambil kalau misalnya skor TOEFL saya sudah mencukupi, langsung saya pengajuan untuk PK seperti itu. Ingat teman-teman kalau yang daerah afirmasi kalau sudah mengikuti PB, sudah mengajukan untuk PK, otomatis LA-nya sudah dianggap gugur, tidak akan dibayar oleh LPDP atau tidak ditransfer oleh LPDP. Seperti itu. Jadi setelah pengajuan PK itu alangkah baiknya langsung pengurusan untuk terbit LOG dengan cepat. Karena jarak kita sudah lulus kampus sambil tes-tes kampus ya. Karena dulu saya tes SIMAK UI itu tahun 2023 itu di bulan Maret. Pengumuman itu bulan April atau Mei gitu kalau tidak salah.
April. Jarak waktu itu cuma hanya 2 minggu, apalagi waktu itu bersamaan dengan Lebaran ya. Jadi terpotong waktu terpotong waktu sekali gitu. Jadi alangkah baiknya jangan ditunda. Kalau defer nanti itu bisa 18 bulan dari LPDP. Kalau misalkan syukur-syukur teman-teman sudah lulus ya. Kalau tidak lulus bagaimana? Hanguslah beasiswa LPDP. Dengan perjuangannya kakak yang sangat luar biasa, bisa menjadi awardee seperti itu. Habis itu, kalau sudah apa namanya dapat PK alurnya, baru pengurusan SP, sudah pengurusan SP dengan pengiriman berkas tadi ya, surat pernyataan pendaftaran beasiswa bisa dilihat di halaman beasiswanya teman-teman yang pada saat waktu mendaftar itu bisa di-download ya. Kemudian nanti ada pengiriman SP Simonef tadi itu, habis itu di-download dan nanti ditandatangani, habis itu baru ditambahi dengan materai 10.000 dan nanti ada surat SP lagi tuh. Habis itu baru nanti dikirim tuh berkasnya. Nanti ada 2 berkas yang diupload. Seperti nanti ada di slide-nya, nanti kami akan share, mohon bantuannya Mbak Feni ya untuk share ke peserta seperti itu. Jadi alangkah baiknya jangan di-divert teman-teman. Rugi waktu seperti itu. Selagi masih bisa intake silahkan. Karena teman-teman itu juga butuh LOG. Karena apa? Dengan jarak waktu 2 minggu, biasanya dari UI itu ataupun di kampus lain itu sama ya. Jarak waktu cuma 2 minggu pembatasan pembayaran beasiswa ataupun dana-dana kuliah gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman waktunya mepet, kalau misalkan ya teman-teman rezekinya banyak ya, bisa pakai duit pribadi. Nanti baru di reimburse. Dan itu juga lama sekali. Bahkan hampir 1 semester ya. Ya Kak Feni ya. 3 bulan bahkan sampai 1 semester baru di reimburse. Lagi bisa ada waktu, kenapa tidak? Seperti itu. Saya jujur dulu dengan range waktu 2 minggu itu saya menggunakan the power of Tikban. Jadi tiap step by stepnya tuh saya Tikban, Tikban, Tikban. Alhamdulillah syukur langsung dapat tuh SK-nya. Jadi jarak SP langsung muncul SK itu nggak terlalu lama, ya sekitar 5 hari. 5 hari itu baru langsung penerbitan SK 1 hari, besoknya langsung LOG terbit. Alhamdulillah syukur tercover tuh beasiswa untuk pendanaan. Lumayan kalau S3 keperawatan lumayan mahal, 30 juta. Kira-kira duit dari mana nih? Kayak gitu ya. Kalau duit pribadi ya ada sih ada, tapi alangkah baiknya uang negara aja ya. Seperti itu. Terus berkas-berkasnya nanti seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman, ada berkas yang tadi surat SP pendaftaran, cuma hanya surat-surat pernyataan aja, tidak ada yang lain. Seperti itu. Serta bukti ini pengiriman berkas. Itu yang diupload. Oke? Bisa dipahami, Kak Agustinus? Iya, baik. Iya, iya bisa Kak. Oke. Mungkin pertanyaan maksud saya gini Kak. Apakah kita apakah kita ketika kita jadwalnya sudah sudah ada di kampus, lalu kita belum PK-nya belum PK. ada jadwal, apakah kita bisa langsung melangsungkan perkuliahan dengan untuk sementara gunakan biaya pribadi atau masih menunggu PK dulu baru kita langsung masuk Oke. kampus gitu? Oke, teman-teman. Jadi untuk kalau mau masuk kampus, otomatis teman-teman harus kerja LOG ya. Saya tegaskan lagi. Jadi kalau teman-teman sudah lulus kampus, itu langsung harus urus terbitnya LOG. Salah satu persyaratannya adalah PK, pengajuan keberangkatan tuh, persiapan keberangkatan. Ya. Dan syaratnya itu untuk pengajuan PK itu harus ada LOA dari kampus, seperti itu. Meskipun toh kalau misalkan teman-teman udah ada jadwal nih, kalau misalnya tanggal 28 Agustus, kuliah nih mulai, tapi kok belum ada jadwal PK. Nah, itu bisa nanti ikut aja kuliah, nanti bisa online, PK online. Nanti ada jadwalnya. Dan setiap awardee itu memiliki satu kesempatan untuk melakukan dual, untuk PK. Jadi digunakan benar-benar. Kalau selagi bisa offline ya offline ya. Kalau online ya nanti bisa menikmatilah 2 minggunya itu. Karena banyak tugas, teman-teman. Mendingan yang offline ya, Kak Feni ya. Seperti itu. Bisa menikmati fasilitas negara. Bisa dipahami, Kak Agustinus? Ya, baik Kak. Baik, terima kasih Oke. Kak.
Sama-sama. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak Mato dari Kak Arifah Dinda di kolom chat. Kak mau tanya, di UI kan untuk awal masuk ada IP, maksudnya ini kali ya, UP kali ya maksudnya, uang pangkal, dan UKT. Nah, Heeh. apakah uang tersebut di reimburse oleh LPDP? Boleh langsung dijawab, Oke, Kak Mato. makasih Kak Feni ya. Jadi saya kembalikan lagi gini ke teman-teman. Kalau misalkan dalam range waktu 2 minggu belum di ACC ya teman-teman, itu boleh, kalau ada rezeki banyak boleh pakai duit pribadi dulu, nanti baru di reimburse teman-teman. Yang penting jelas kwitansinya, jangan sampai hilang, ataupun bukti transfer itu jangan sampai hilang, ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada selagi ada waktu, jadi 2 minggu itu teman-teman manfaatkan. Jadi manfaatkan aplikasi e-beasiswa. Prosesi untuk terbitnya LOJ, kalau misalkan dirasa waktu, wah sudah mepet nih 3 hari lagi nih belum belum muncul nih, ayo silakan gunakan Tikban, tiket bantuan. Nanti yang dilampirkan itu apa? Itu terkait dengan LOA sama dengan batasan waktu registrasi. Nah, itu yang harus diupload teman-teman. Alhamdulillah syukur saya sudah mengalami itu, dan alhamdulillah LOJ-nya sudah muncul. Jadi selagi kalau misalkan teman-teman dari bentuk segi finansialnya tidak mencukupi, mungkin bisa dimanfaatkan waktu dulu tuh 2 minggu tuh semaksimal mungkin. Jadi sudah dinyatakan lulus kampus, langsung harus segera pengurusan. Jangan leyeh-leyeh ya, karena 2 minggu tuh lumayan cepat ya kalau menurut saya pribadi. Tiba-tiba loh kok sudah 2 minggu, toh juga beasiswa belum cair seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah dapat LOG, itu langsung legowo. Misalnya kayak teman hati kita tuh udah langsung plong, karena sudah menjadi awardee sebagai pernyataan penerima beasiswa seperti itu. Kalau selagi masih belum ya, kalau pakai itu ya pakai di pribadi, bisa di reimburse teman-teman. Tapi ya lumayan lama, 3 bulanan seperti itu. Teman saya juga itu cairnya 3 bulan lebih, dari FKM ambil S3. Biaya pribadi, misalnya awalnya dulu, ternyata udah urus LOG baru di reimburse. Seperti itu teman-teman. Ada lagi? Mungkin Bin tanya ke Kak Arifah Dinda ya, Kak Mato, di sini Mm-mm. apakah yang dimaksud IP itu sama dengan uang pangkal atau beda? Karena kalau misalkan uang pangkal memang bisa reimburse, tapi mengenai Ah, IP ini maksudnya gimana? Mungkin kalau Kak Arifah Dinda ada di sini boleh di unmute. oke, silakan mungkin. Kak Arifah Dinda Iya, ada di Kak. IP itu kayak uang pangkal, iuran pembangunan institusi. Ya, uang gedung ya. Iya, kayak uang gedung. Jadi kalau misalkan di UI itu, pengalaman saya ya, kalau di keperawatan, saya bentar ya, saya buka dulu nih. Mungkin saya bisa share ya. Sudah eh, sudah terlihat slide-nya? Belum. Oh, belum. Saya bentar-bentar. Oke, ini ya. Iya, betul. Kakak jurusan apa nih? Aku biologi FMIPA. FMIPA. Iya, Ini ya, FMIPA iya. ini ya. Untuk Mm-mm. warga Indonesia ya. Jadi Mm-mm. UKT dan IP itu semua ini ditanggung oleh PDP. Kalau saya total tuh semua 30 juta, Kak. Iya, sama ya 30 UKT juta. dan IP semua ditanggung oleh PDP. Oh, oke. Jadi teman-teman kalau udah dapat LOG itu udah gak usah pikir biayanya. Nanti biarkan LPDP aja yang berurusan. Seperti itu teman-teman. Kak, jadi mungkin kalau bisa. aku boleh ini ya, Ya, jadi kalau saya pribadi sih sudah di beasiswa sudah upload yang itu sih LOA sama apa ya penerimaan gitu ya.
Jadi tinggal tunggu aja ya statusnya itu ya. Iya, ditunggu aja. Oke, terima kasih. Oke, Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada silakan Kak Pak. Nandita Nur, boleh di-unmute Kak Nandita? Oke Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Meta dan Waalaikumsalam. Kak Ani. Salam kenal, saya Nandita. Insya Allah nanti intake Februari 2024 di MPKP. Izin Kak mau bertanya, jadi tadi terkait Tikban, kemudian ini apa namanya batas waktu pembayaran gitu ya. Itu biasanya pembayaran untuk mahasiswa baru itu di tanggal berapa ya Kak kalau untuk intake bulan Februari? Karena saya lihat di kalender akademik itu hanya ada keterangan pembayaran untuk mahasiswa lama, itu yang pertama. Terus yang kedua, posisi saya sudah mengupload untuk yang SP Kak hari Kamis kemarin karena nunggu surat keterangan dari instansi. Nah itu kalau misalkan boleh tahu untuk spare waktu itu tadi Kak, apa pembayaran mahasiswa baru itu berapa? Karena saya bingung Tikban itu sebenarnya boleh digunakan saat apa? Kan tadi sama Bu Heni jangan dikit-dikit Tikban, jangan dikit-dikit Tikban gitu ya Kak. Nah saya mau tanya sebaiknya Tikban itu saat bagaimana dan kondisi seurgent apa? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tadi di slide papan Kameta kan itu ada setelah SP-nya sudah upload, sudah kirim, terus kita udah kirim itu ada keterangan download, itu download sebelum SK itu download apa ya Kak? Tadi saya belum dijelaskan kayaknya di bagian yang biru-biru download apa gitu sebelum kirim resi gitu Kak. Jadi tadi kayaknya Mm-mm. agak kelewat. Nggak tahu deh. Oh iya, yang aku beli dari Korea. Yang kamu nggak mau kan? Gitu Kak. Jadi 3 pertanyaan itu nanti kalau ada pertanyaan saya tanya ke kakak-kakak yang lain. Terima kasih ya Kak. Oke, Kak Nandita. Mohon izin ya, Kak Feni. Kalau menurut saya pribadi, urgensinya Tikban itu apa? Karena kepanikan ya. Karena kepanikan dengan range waktu untuk batasan itu teman-teman bisa lihat di Simak UI. Itu kan nanti ada pengumuman tuh, batas biaya registrasi itu bisa kapan batasnya. Kalau normalnya itu 2 minggu ya Kak Feni ya. 2 minggu. Jadi dengan range waktu 2 minggu itu membuat hati gusar, gelisah, tidak bisa tidur dan sebagainya. Jadi teman-teman harus memanfaatkan waktu, harus dengan range waktu 2 minggu ini harus terbit LOG nih. Seperti itu. Kalau misalkan urgensinya teman-teman, kalau misalkan sudah lewat dari 5 hari, alangkah baiknya bikin tikban, saran saya. Memang sih dari PLPDP jangan sekali-sekali tikban, sekali-sekali tikban. Kalau misalkan nggak tikban, nggak bakalan ini direken, nggak bakalan ini prosesnya cepat, nggak bakalan seperti itu teman-teman. Jadi situasional aja. Kalau saya pribadi itu kemarin itu kalau lewat dari 5 hari saya langsung bikin tikban. Alhamdulillah syukur the power of tikban, alhasil LOG-nya saya terbit seperti itu. Dan Ya. penangguhan biayanya itu semua ditanggung oleh pihak LPDP. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Biasanya kan dari SIMAK UI itu nanti kan harus diupload, dan jangan khawatir, dari kelurahan LPDP UI itu sangat memfasilitasi. Terutama Mas Dede, makasih banyak sudah memfasilitasi kami terkait dengan informasi harus penguploadan LOG dan sebagainya itu nanti difasilitasi oleh kelurahan. Jangan khawatir. Jadi teman-teman tuh nggak bergerak sendiri. Seperti itu. Jadi difasilitasi dan dibantu oleh pihak kelurahan LPDP UI. Jadi meskipun terlambat untuk penerbitan LOG, nanti kan LOG ini kan di-share tuh, dikirim ke pihak UI untuk dapat apa? SSO. SSO itu untuk kita akses mendapatkan NPM dan sebagainya, ataupun akunnya kita di SIMAK UI. Seperti itu teman-teman. Ya, untuk akademik, ya sistem akademik lah, kayak gitu. Itu syaratnya kita. Jadi ada tadi pertanyaan apa lagi tadi? Kanita? Apalagi selain urgensinya? Halo? SK. Baik Kak. SK. Ya, download Ya. SK ya. Itu SK-nya itu adalah Halo? yang sudah kita upload, Kak. Halo Kak. Halo? Oh ya Kak, iya. Jadi izin Kak, kan saya kemarin baru hari Kamis mengupload syarat untuk pembuatan SP ya Kak.
Berarti Iya, kan tadi ya nanti itu kalau sudah di ini dalam waktu 6 atau 7 hari saya follow up. Itu nanti ada link untuk download, kemudian saya tanda tangan, baru dikirim sama diupload pakai ini ya Kak, yang apa bukti resi gitu ya. iya. Setelah itu nanti dikirim, nanti dapat lagi surat apa Kak namanya Kak? Saya tunggu klarifikasi dulu. Jadi ada Oh, kayak keterangan apa ya, biodatanya kita untuk di SK-kan. oh Sesuai baik-baik. tidak seperti itu. Terus Berarti ada lihat surat lagi batas pernyataan. waktunya tuh sesuai dengan LOA apa enggak. Oh baik-baik. Jadi ada surat pernyataan, ada surat keterangan juga. Ada konfirmasi, Oh konfirmasi di konfirmasi. beasiswa terkait dengan data-data kita untuk penerbitan SK beasiswa kita. Oh baik, yang nanti diupload untuk LOG itu yang surat keterangan itu ya Kak? Ya, Nah, oke. Oh, berarti kalau boleh itu. saya rangkum 14 hari SP, kemudian nanti kirim datanya itu sekitar 14 hari juga, baru Mm-mm. keluar surat keterangan, baru nanti bisa LOG nunggu 14 hari juga gitu Kak? Ya, jadi kalau misalkan 14 hari kan lumayan lama ya. Jadi Iya, iya, iya. dengan rest waktu kan 2 minggu. Ya, Betul. buatlah tikban. Jadi kalau dirasa untuk pengajuan SP kok lama sekali nih, 5 hari kok nggak ada Iya, progres kayak gitu. iya. Langsung buatkan tikban. Tikban itu Tikbannya di itu sebelah mana ya Kak? Izin saya masih nanti awam. di aksesnya nanti lihat di Google aja ya. Jadi Oh, tikban untuk baik-baik ya. LPDP. Nanti buat Oh. akun dulu. Beda dengan akun e-beasiswa ya. Jadi harus daftar akun dulu, teman-teman. Nanti di Terima situ kasih Kak Dede ikuti ya. ini aja. Kalau nggak Baik. boleh japri aja nggak apa-apa. Japri saya ataupun kelurahan LPDP tanya bagaimana proses tikban itu. Nanti ada jangan lupa harus tampilkan file pendukung. Contoh batas registrasi dari pihak UI. Contoh di situ kan ada pengumumannya ya di simak UI-nya kita itu kan ada batas waktu tuh. Di screenshot teman-teman Baik dan ya. dikasih apa ya di garis merah kah atau apa. Nah itu biar langsung dari verifikator itu langsung bisa lihat seperti itu teman-teman. Ya, siap. Terima kasih Kak Meto, Kak Dede, Oke, Kak Feni. sukses ya. Ya, terima Semoga kasih. LO-nya cepat terbit. Ada lagi? Mungkin bisa dibuka termin kedua. Di sini yang raise-nya ada Kak Asri ya. Mungkin Kak Asri boleh di-unmute. Ya, baik. Selamat sore, Kak. Mau tanya, saya Asri dari FT Teknik Elektro. Mau bertanya, saya kebetulan intake-nya Agustus 2024. Karena belum ada kalender akademik, 2024 belum keluar, maka saya belum bisa mengajukan SP ya. Namun saya udah lihat ya form-form apa saja yang harus diisi. Di situ ada LOA unconditional terbaru jika kita telah melakukan defer ya. Nah, kemarin saya sudah menghubungi ke email penerimaan UI untuk meminta LOA terbaru atas penundaan. Namun dari pihak panitia tidak dapat mengisi LOA tersebut. Mengisi atau memberikan, Kak? Eh, Bisa memberikan, namun tidak dapat memberikan keterangan waktu sesuai dengan surat penundaan defer. Alasannya? Eh, Tidak ya tidak bisa aja gitu, nggak tahu ya alasan khususnya. Mungkin Jadi Katikanya itu ikut seleksinya kapan tuh? Maret 2023, kemudian Oh, berarti sama penundaan saya. ya. Terus? Ya, kemudian karena saya baru mengikuti LPDP Batch 2, jadi Uh, saya melakukan penundaan selama 1 tahun ya. uh, uh, Nah, eh, kan otomatis harus mengajukan LOA terbaru ya. iya. Nah, LOA terbarunya itu maksudnya tidak dapat terfasilitasi oleh pihak UI. Saya kan sudah mengajukan LOA terbaru gitu ya. Isinya itu sama persis dengan LOA yang pertama kali kita dapatkan. Namun tidak ada keterangan waktu kapan kita masuk gitu, dihapus. Oh gitu ya. Oke, Ya, mungkin bisa mohon bantuannya Mas Dede.
Mas Dede ada nggak di Zoom? Mas Dede, mungkin terkait dengan itu ini ya, bisa langsung ke Mas Dede karena beliau kan juga lurah wakil lurah ya yang mengurusi Iya. itu ke bagian kemahasiswaan. Ya, kemarin juga saya udah telepon ya call center karena Ah, belum pernah bikin tiket bantuan, jadi saya langsung telepon terus lewat email gitu ya. Namun kayaknya kurang menangkap gitu pihak LPDP-nya. Jadinya nggak nyambung gitu apa yang saya tanyakan dengan solusinya gitu. oke. Jadi belum tersolusikan sih untuk LOA terbaru itu. Oke, mohon Eh, bantuannya Mas Dede, bisa bantu jawab atau Mbak Yuni? Oke, Iya, Eh, gimana Mbak? Oh itu ada Mbak Yuni silakan. Aku lagi double zoom, sorry Mas. Oke, 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 siap. oke. Izin menjawab ya, ketika kebetulan saya juga differ dari 2021, kemudian apa namanya? Tapi masuknya 2022 dan sama kasusnya harus ada LA terbaru itu. Nah, waktu itu solusinya adalah saya mengisi JPOM eh, untuk pengisian LOA itu, mengisi ulang tapi dengan email yang lain gitu. Nah, nanti dikasih keterangan bahwa kita itu adalah mahasiswa diver kayak gitu. Jadi telah lulus di 2000, berarti 2023 ya, 2023. Seperti itu sih. Mungkin dicoba ya, Mbak. Oke, makasih Mbak Yuni ya. Maksudnya G-form-nya Yang G-form pada pengajuan saat LOA, pengajuan Iya, LOA ke kampus. G-form terbaru saat itu ya? Atau menggunakan G-form yang sama? kalau nggak Jifam. salah setiap intake baru ya. Eh, sama deh, tapi ngikutin simak nantinya. Oh, jadi saya Makanya, mengisinya itu setelah SIMAK 2024 diumumkan ya? Mbak, Agustus kan ya? Agustus 2024 ya? Iya. Jadi ikuti teman-teman yang berhasil lulus simak di 2024 aja. Bisa di mungkin yang dekat-dekat Agustus pengumuman Mei ya, apa Juni gitu. Mei Mbak. Ya, nah itu. Nanti Berarti isi. berarti pihak UI-nya sendiri tidak mengetahui ya bahwa kita itu sebenarnya lulusnya di 2023. Iya. Jadi Iya, kayak jadi mungkin LOA-nya ada petugas khususnya gitu loh, Mbak. Jadi ketika kita mengajukan akan terbit ulang. Tapi kan karena sebelumnya sudah mengisi JPOM-nya, ketika mau mengisi lagi nanti usahakan dengan akun yang lain. Tapi Email isi baru ya Mbak ya. ya email yang baru, tapi isi nama, NPM dan segala sesuatunya harus jelas gitu. Seperti itu. ya soalnya NPM-nya juga tetap 23 kan Iya, depannya. Jadinya akan ketahuan gitu kalau kita itu sebenarnya mengikuti seleksinya tuh tahun lalu gitu ya kalau iya, untuk saya nanti. iya betul seperti itu. Makasih Mbak Terus Yuni. Iya, mungkin sama-sama. maksudnya cara tersebut seperti yang cara apa ya? Tidak secara resmi gitu. Kita hanya mengisi lagi gitu kan Iya, istilahnya. Tapi iya, jika solusi yang Mbak barusan itu belum berhasil, soalnya kan saya kemarin email-emailan langsung dengan penerimaan.ui.ac.id. Takutnya belum berhasil gitu. Nanti ketika bulan Mei dan itu makin dekat kan, takutnya prosesnya semakin panjang. Mungkin apakah bisa difasilitasi oleh Kelurahan LPDP UI untuk berkomunikasi gitu bahwa ada syarat LOA terbaru yang harus di-upload gitu. Izin Kak mau share? Ya, Silakan. Iya, Kak, jadi saya case-nya sama. Saya itu kan diver, keterima Juli, kemudian diver. Nah, kemarin itu dapat link yang dari Kak Dede, saya isi. Terus
kondisinya sama. Akhirnya saya minta dihapus aja di bagian yang penerimaan Agustus 2023 intake-nya kan itu karena saya defer dari penerimaan UI itu email. Kemudian saya dapat info kemarin dari teman MPKP juga menghubungi Ibu Siti. Itu yang ngurus akademik Kaprodi di Prodi itu Kak. Dapat surat penerimaan karena itu setelah saya mengajukan aktif kembali kuliah itu dapat keterangan tanda tangan prodi kayaknya untuk intake-nya tanggal berapa dengan 2 tahun ada matrikulasi gitu Kak Asri. Jadi yang Berarti saya tahu setelah itu. pengajuan aktif kembali ya? Iya Kak, jadi awalnya saya minta saya izin mau minta LOE yang terbaru. Ya sudah berarti sekalian ngurus untuk apa Kak pengaktifan kembali kuliah. Jadi ketika pengaktifan kembali kuliah masih proses karena kan lama juga kayaknya. Nah tapi LOA itu sudah terbit saat siang saya paginya ngurus email itu, siangnya sudah dibuatkan oleh prodi gitu Kak. Ya, Jadi saya juga LOE-nya bukan direktur akademik tapi kopnya prodi. Tapi saya pakai itu prodi. untuk SP sih Kak. Iya, iya. Kemarin saya juga sudah berkirim WA dengan sekretaris teknik elektro gitu. Memang kalau dengan prodi itu stepnya udah ke ini permohonan aktif kuliah. Dan mereka merekomendasikan untuk melakukan itu setelah seleksi penerimaan 2024 terbaru gitu. Ketika nanti mulai mendekati. Maksudnya pertanyaan selanjutnya juga, berarti saat ini saya maksudnya tidak ada yang bisa saya lakukan gitu ya untuk mengajukan SP dan lainnya gitu ya. Ini menunggu waktu saja. Iya, Kak. Sorry, intake-nya 2024 Agustus ya, Kak? Iya. Iya, walaupun misalnya LOE-nya terbit pun tetap harus nunggu kalender akademik juga, Kak, kalau untuk yang intake Agustus. Karena ya itu tadi salah satu komponen yang perlu di-upload pada saat pengajuan SP adalah kalender akademik yang terupdate gitu. Jadi tetap akan menunggu terbit juga itu sekitar bulan Mei Juni juga Kak kalau nggak salah. Jadi berbarengan gitu dia Iya. untuk LOE Berarti dan kalender akademik. ya cukup mengajukan PK saja ya. Sudah itu Ya saja boleh cukup. Kak, lebih baik Itu PK aja. dulu. Biar satu-satu gitu ya bisa Iya. diselesaikan. Mumpung ada waktu lama ya. Iya. Kemudian itu untuk yang kebetulan saya PNS juga, di situ tuh kan ada form yang harus di-upload. Form kayak surat tugas belajar. Namun ada pilihan ya, ada beberapa pilihan, ada 3 eh, apa ya alternatif. Yang pertama bisa surat tugas belajar, kemudian yang kedua surat keterangan bahwa surat tugas belajar Proses. sedang proses, dan yang ketiga surat pernyataan mengikuti boleh mengikuti seleksi LPDP, dan jika berhasil gitu ya, jika lolos diizinkan untuk mengikuti. Nah, berarti yang pilihan ketiga itu bisa ya. Jadi saya tidak harus mengurus yang tadi yang surat tugas belajar langsung. Sebaiknya saran saya surat tugas belajar aja, Kak. Apalagi PNS ya. Seperti Oh itu. gitu. Ya. Soalnya saya udah di awal saat mengikuti seleksi LPDP itu, selain surat rekomendasi, saya dikasih surat juga yang berisi tadi yang pernyataan jika lulus diperbolehkan gitu mengikuti ya diizinkan untuk tugas belajar. Kelihatan. Tapi hanya surat keterangan gitu, bukan Gak apa-apa. khusus surat Saran tugas saya sih belajar. itu surat tugas belajar sih. Lebih kuatnya adalah surat tugas belajar, Kak. Berarti itu juga nanti ya diurusnya karena Kak, membutuhkan Iya. syarat lainnya. izin sharing juga Kak. Boleh? Ya, jadi saya juga dari instansi Kak. Kalau di saya Ya. kemarin mengurusnya itu ternyata bolak-balik gitu Kak. Jadi saya disuruh ngurus SP dulu dengan menggunakan surat keterangan itu ya Kak Asri. Kita sama. Ternyata itu Surat bisa. keterangan diizinkan itu ya. Betul ya, surat keterangan diizinkan dan sedang dibuatkan tugas belajar. Karena kalau di saya surat tugas belajar itu ada syaratnya LOG. Nah, itu ya. Nah, jadi memang kayak SP dulu,
sampai nanti buat LOG, baru LOG dilampirkan saat pengurusan tugas belajar. Untuk sampai ke LOG, kami punya surat keterangan boleh dari Biro Kepegawaian dan nantinya akan dibuatkan surat tugas belajar gitu, Kak. Oh, Oke, jadi nggak apa-apa makasih. ya? Nggak Bukan apa-apa surat kok. tugas belajar juga. Memang Oke, pakainya itu ya, gitu ya, Kak. ya, di awal. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke, baik, mungkin bisa lanjut ya Kak Mato. Wah, ini banyak Boleh. nih pertanyaan dari teman-teman. Mungkin aku lihat dari kolom chat ya ada Kak Fauzia. Di sini mungkin Kak Fauzia bisa langsung unmute aja. Ada di sini Kak Fauzia. Kak Fauzia ini bertanya karena Fauzia ini adalah eh, PNS PNS juga ya? ya. Ya. Jadi pertanyaannya saya izin bertanya Kak, kebetulan saya dari jalur targeted PNS. Kemungkinan instansi saya tidak mau mengeluarkan tugas belajar karena kan perlu LOG. Tapi surat tugas belajar itu diurus ketika SP yang sebelum LOG itu bagaimana solusinya ya Kak? Terima kasih. Oke. Ya mungkin sama aja ya sama Kak siapa tadi ya? Kak Tika bukan ya? Nah, jadi urus ini aja surat keterangan itu aja. Boleh mengikuti. Nanti baru terbit LOG baru bisa diurus untuk SK tubelnya itu. Soalnya masing-masing kementerian tuh beda-beda ya, beda-beda kebijakan gitu loh. Seperti itu. Kak Fauzia sudah terjawab pertanyaannya? Ada lagi? Kalau sudah, mungkin bisa lanjut ke Kak Tika yang sudah raise hand. Mungkin Kak Tika boleh langsung di-unmute saja. Halo, iya makasih Kak. Kak, kalau misalkan udah dapat university-nya dan kalau di luar negeri itu kan sebenarnya ada application fee. Application fee itu bisa di reimburse nggak ya Kak? Bisa, kayaknya tuh bisa. Soalnya saya sempat sharing sama teman yang kuliah di Adelaide, itu bisa. Berarti itu setelah dapat LOG-nya. Iya. Nanti reimbursement itu nanti terakhir tuh. Oke, oke. Uh, Siap. nggak Terima nggak pada kasih. saat proses terbit LOG ya, teman-teman. Jadi setelah seperti itu. Ada Oke. lagi, teman-teman? Sudah cukup terjawab, Kak Tika? Iya, udah Kak. Makasih. Oke, baik Kak Mato, mungkin kita bisa lihat di ini ya, di slide-nya. Ini ada pertanyaan mengenai LOE. Izin Kak bertanya, jika pada LOE tidak dijelaskan tanggal masuk dan lamanya studi, surat keterangan apa yang harus dilampirkan? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, kalau yang sudah Mungkin selesai satu-satu dulu ya. Oke, Mungkin boleh. satu-satu dulu ya, nanti lupa Iya, tuh. iya, iya. Untuk LOA itu pasti ada waktu intake dan selesai. Kalau nggak ada, berarti minta tuh di masing-masing kampus tuh harus dicantumin. Karena nanti pihak LPDP itu harus mengintegrasikan ya, sama juga dengan RPS ataupun jadwal kalender akademik seperti itu. Jadi kalau nggak ada, itu kayak mustahil ya, karena semua LOE di masing-masing kampus tuh pasti ditulis ada waktu intake dan outputnya atau selesai kuliah seperti itu teman-teman. Jadi kalau tidak ada nanti mungkin bisa dimintakan ke universitas yang dituju seperti itu. Mungkin yang kedua Kak. Kedua, kalau misalkan sudah selesai PK, berarti nggak perlu buat surat pernyataan mengikuti PK ya. Dan biasanya buktinya apa ya Kak kalau sudah PK? Oke, kalau untuk PK itu pasti ada surat pernyataan untuk mengikuti PK teman-teman. Jadi syaratnya untuk ikut PK harus ada surat pernyataan itu ikut PK. Dan itu wajib sifatnya teman-teman. Meskipun teman-teman belum perkuliahan ataupun setelah perkuliahan, itu wajib sebagai awardi. Seperti itu. Dan bukti sudah mengikuti PK, kita dapat sertifikat teman-teman. Dapat sertifikat sudah mengikuti PK. Seperti itu. Dan itu dari LPDP langsung ditandatangani oleh direktur beasiswa. Ada lagi Oke. Kak? Next dari Kak Dian Khairiani.
Sore izin bertanya untuk urus LOG ada proses SP dengan syarat upload SK tubel dari instansi. Sementara untuk mengurus SK tubel di BRIN harus upload LOG. Mohon arahnya Kak, atau Oke, itu mungkin bisa dibuatkan surat keterangan dulu ya, kayak sama saya tadi. Seperti itu teman-teman yang lain, di bagian kementerian yang lain. Seperti itu surat keterangan boleh mengikuti. Nanti baru untuk SK tubelnya biasanya seperti itu juga. Walaupun juga apa ya, ada juga di bagian Kemenkes juga ya, PPSDM ataupun kementerian lain itu memang kalau bisa dimintakan surat keterangan boleh mengikuti. Seperti itu. Nanti baru ikuti proses dulu untuk sebagai syarat untuk di SP ya, harus di-upload juga semuanya ataupun PK itu harus diupload, ditambah juga dengan apa kalender akademik, RPS, ataupun itu nanti sudah terbit SK, baru pengurusan LOG, nanti baru dikembalikan lagi ke instansi masing-masing untuk penerbitan SK tubelnya, seperti itu teman-teman. untuk Kak Dian apa terjawab? Kak Dian Hairiani. Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Kak. Ya, kebetulan Oke. teman saya juga dari BRIN, Kak. Jadi sempat sharing juga sama beliau, dan beliau menerapkan hal yang sama. Ya, baik. Kebetulan kan saya juga intake-nya di Agustus 2024 ya. Jadi mungkin tetap menunggu bulan Juni ya, kalau nggak salah kalender akademiknya keluarnya itu ya. Kalau Ya, lihat dari 2023 kan rilisnya tanggal 5 Juni 2023 ya, tuh. sekitar tanggal segitu, Kak. Baik, makasih banyak, Kak. Oke, sama-sama. Next, Kak Mato. Apakah domisili harus sama dengan domisili ketika pendaftaran awal seleksi LPDP? Kalau pindah rumah, gimana? Oke, Kak, kalau saya pribadi ya, saya dari Ambon, KTP pakai Ambon. Saya domisili di Depok, itu buat surat keterangan domisili itu di kelurahan. Jadi minimal untuk surat keterangan domisili itu dari RT RW aja, nggak perlu sampai kelurahan. Seperti itu. Untuk di apa ya uang kedatangan ya Kak ya. Itu nanti di topik yang lain ya Kak ya. Seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, LPDP sangat 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 memfasilitasi seperti itu. Iya, itu nanti kaitannya dengan settlement allowance ya, Dan SA, dana kedatangan. Oke, berikutnya saya sudah meminta LOE baru ke panitia penerimaan mahasiswa UI, namun LOE terbaru tidak dapat diisikan dengan waktu studi sesuai dengan surat diper. Bagaimana ya, Kak Mato? mungkin prosesnya awalnya kayak gimana dulu nih kendalanya? Mungkin yang bertanya boleh langsung di unmute. Tadi saya Asri yang nanya, tapi sudah terjawab. Terima Oh sudah, kasih. oke. Oke, baik. Berikutnya, untuk intake Agustus 2024, apa yang bisa kita ajukan terlebih dahulu? Saat ini saya baru mengajukan PK saja. Oke, untuk pengajuan PK, kan kalau untuk pengajuan diver kan udah ini belum ya? Sudah dibayarkan belum untuk biaya itu tuh kuliah? Kalau belum ya step by step aja ya. Mumpung ada waktu yang agak lama, itu ya diurus aja kayak gitu. Alangkah baiknya nanti tunggu yang 2024 aja, gelombang yang 2024 untuk intake. Jadi untuk sementara ya ngikut ini aja alur sambil tunggu jadwal PK keluar seperti itu aja. Oke. Suara saya masih masuk nggak ya, Kak Mata? Masuk, Kak. Oke. Berikutnya, Kak izin bertanya, jika sudah mendapat LOG, langkah selanjutnya apa ya? Apakah langsung ke UI saja atau menghubungi admin prodi terlebih dahulu? Terima kasih. Oke, kalau sudah terbit LOG pasti kan harus upload ke SIMAK UI ya, ataupun ke bagian ini ya kemahasiswaan. Apa kemarin kita upload di Google Drive apa linknya ya Kak ya, Google ini link untuk upload apa namanya LOA, LOA lagi LOG. Nanti untuk dapatkan SSO. Untuk mendapatkan SSO itu kita kan nanti bisa tahu nih NPM-nya kita, semua-semuanya lah. Seperti itu, teman-teman. Pertanyaannya apakah harus datang ke UI langsung atau bisa meng-email siapa barangkali Kak Mato? Oh, enggak perlu. Nanti pengurusan itu nanti terakhir untuk mendapatkan SSO kan Mbak Nurul ya. Ya. Nanti bisa difasilitasi oleh Mas Dede lah.
biasanya meng-email ya Kak Mato. Ya, Kirim meng-email ke email ke Mbak Mbak Ibu. Nurul. Jadi teman-teman jangan khawatir apakah kalau misalkan lagi di luar kota, di luar provinsi harus datang ke UI atau enggak. Enggak ya teman-teman bisa lewat email aja. Nanti Iya, mungkin bisa mengontak Mas Diego, alamat emailnya apa. iya, Nah, oke ini untuk pertanyaan yang tadi pagi nih, Kak Mato. iya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang tadi pagi bertanya, tapi mungkin karena bukan sesinya, jadi bisa dijawab di sini. Pertanyaan pertama, saya telah mengajukan PK dengan status diterima, namun jadwal belum keluar, Kak. Apakah untuk tahun 2023 ini PK sudah tidak ada lagi dan menunggu PK di tahun 2024? Oke. Sepengetahuan saya tuh kalau sampai Desember tuh kayaknya masih ada ya sebelum Natalan ya. Seperti itu. Itu masih online. Tapi kalau untuk Januari sampai seterusnya itu kayaknya sudah offline. Dan sebagai bocoran juga, kemarin saya sempat jadi LO untuk pembukaan afirmasi. Sempat tanya-tanya juga sama Mbak Widya, sama Mas Ilo, sama Pak Direktur Beasiswa, Pak Dwi. Itu untuk PK ke depannya itu nanti diringkas jadi 3 hari yang PK offline. Jadi tidak 5 hari, teman-teman. Nanti yang online itu cuma seminggu. Itu yang saya dapat bocoran seperti itu. Ya, masih tentang e-beasiswa. Ketika isi e-beasiswa di halaman pertama ada tulisan ada kontak. Maksudnya itu kontak orang lain, misalnya orang tua barangkali, atau kontak kita dengan alamat dan nomor telepon yang lain. Karena kan kita mungkin pernah punya nomornya dua barangkali ya, Eh, atau kira-kira gimana? Mungkin kontak ini ya, orang tua ya. Kalau enggak ya, kalau pacar kan bisa putus ya. Kita nggak tahu ke depannya. Jadi alangkah baiknya yang urgensi adalah orang tua. Kalau misalkan sudah menikah berarti suami atau istri seperti itu. Ataupun kerabat terdekat lah. Ya nauzubillahi min zalik ya kalau misalkan ada terjadi sesuatu gitu. Ya, betul. Kalau bisa sih kontak orang tua atau mungkin kerabat ya, Kak atau Ya, karena kalau pacar bisa putus. Betul. Nah, berikutnya ada kesalahan ya, ada kesalahan pengetikan di nama depan saya saat tes administrasi. Apa yang bisa saya lakukan sambil menunggu tiket bantuan? ya, nanti kan itu ada klarifikasi ya, ada konfirmasi data Kesalahan ya, nama. di SP dan sebagainya itu nanti bisa dibuat di situ Kak. Ada pengajuan perubahan ya, seperti itu. Bisa dibuat itu nggak usah pakai pakai tikban. Nggak selamanya tikban ya teman-teman. Bisa langsung diedit aja ya, Iya, Kak Mato, di bisa diedit. aplikasi beasiswanya. Ada lagi mungkin teman-teman? Next dari Kak Adi, jika punya surat di luar, apakah bisa langsung mendapat PK? Apakah pelaksanaan PK dapat memilih yang offline saja? Oke, kalau di Diver kan ada kesempatan ya. Yang penting ada dapat LOA ya. Yang penting ada LOA untuk pengajuan PK. Jadi kalau saya saran pribadi sih ikut yang offline ya. Bisa merasakan fasilitas negara gitu loh. Kalau yang online juga itu ya berdasarkan pengalaman teman-teman yang lain itu agak ribet ya. Jadi harus kuliah menggunakan 2 device, kemudian mengerjakan tugas juga sampai lembur dan sebagainya dan itu individu semua seperti itu. Jadi lumayan lumayan berat kata teman-teman yang lagi online ya. Apalagi mendekati UTS. Wah, saya itu susah konsentrasi itu. Alangkah baiknya pilih yang offline karena memang kita awardee memiliki satu kesempatan ya untuk men-change untuk jadwal. Jadi gunakan baik-baik. Kalau misalkan sudah dapat offline ya alhamdulillah syukur kayak gitu. Kalau dapat online mungkin sebelum waktunya perkuliahan mulai mungkin bisa yang offline aja. Seperti itu. Nah, kalau dari slider sudah semua nih Kak Mato kebetulan yang tadi pagi dan yang sesi ini. Alhamdulillah syukur. Dan di kolom chat juga sebenarnya sudah tidak ada. Mungkin untuk teman-teman apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Boleh langsung di raise hand aja. Tidak ada ya. Ya pokoknya doain terbaik lah untuk teman-teman semua ya.
Semoga proses terbit LOG-nya berjalan dengan lancar. Kemudian untuk proses studinya juga sampai selesai. Jangan sampai molor seperti itu. Mudah-mudahan salam LTM ya. LTW, lulus tepat waktu. Seperti itu. Semangat ya teman-teman semua. Saya juga berusaha untuk menyemangati diri menyemangati diri sendiri juga sih. Kalau bahasa anak zaman sekarang butuh support system sama tuh. Ya, seperti Gitu. ini ya, kafe ini yang di samping tuh ya. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa diakhiri. Tapi sebelum sesi kita berakhir, ada sertifikat untuk Kamato, mungkin bisa tolong di present, eh, Mbak Yuni. Foto bersama dulu aja Kak Fen. Oke, baik. Oke. Kita foto bersama dulu ya teman-teman. Mungkin boleh izin dinyalakan kameranya. Dulu aja. Antar barang dulu sambil nyari kasa. Mungkin aba-abanya Teh Yuni atau Mas Oh, Dede minta tolong dibantu. oh nggak ada babanya nih. Mas Dede minta tolong difotoin, saya nggak apa-apa ya. Baik teman-teman, boleh menyalakan kameranya terlebih dahulu. Di sini hanya ada satu slide. Tersenyum ke kamera, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi mungkin boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Teh Yuni sudah difotokan. Berikutnya mungkin saya izin share ini ya, sertifikat Kamato. Mohon ditunggu sebentar. Oh, sudah. Oke. Ikut sertifikat pembicara, yaitu Kak La Rahmatullah Bula SKEP MCAT sebagai narasumber pada kegiatan sharing session dengan tema After the LPDP Scholarship Announcement, What's Next? Pada tanggal 18 November 2023 yang diselenggarakan oleh Ikatan Penerima Beasiswa LPDP UI 10.0. Terima kasih kepada Kak Makasih. Mato atas Mungkin ada waktunya. klarifikasi, Kak. Ya, boleh. Mungkin ada sedikit klarifikasi. Gelar saya NS-nya nggak ada tuh. NS-nya di depan. Oh, nurse ya. Betul ya? Ya, ya. Oke. Oke, makasih. Terima kasih Kak Marto. Mungkin bisa diakhiri sesi kita pada sore hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua, khususnya yang akan intake di tahun 2024. Semoga lancar segala administrasi, Amin. PK, dan kekuliahannya tahun depan. Terima Amin. kasih Amin. teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua ya. Sehat selalu. Sukses ke depannya.